Episode kali ini dimulai dengan kilas balik ke tahun 2005, di mana Yoo Ji-hyuk sedang membuat perayaan bersama teman-temannya. Dan di saat yang sama, dia bertemu dengan Ji-won yang mabuk. Gadis itu baru saja kehilangan ayahnya dan putus dari pacarnya. Situasinya benar-benar tidak terkendali. Ji-won bahkan menggigit Ji-hyuk karena dia memang tenggelam dalam alkohol. Adegan kemudian berpindah. Ji-hyuk duduk di sampingnya di rumput, dan Ji-won menyesali bagaimana dia tidak memiliki siapapun. Ji-hyuk tahu jika dia berteman dengan Sumin. Ji-won membenarkan jika Sumin adalah orang yang paling baik terhadapnya. Ji-hyuk bersimpati dengan situasinya, mengungkapkan bahwa ibunya juga meninggal. Ayahnya menikah lagi, tetapi kemudian meninggal juga. Karena kesamaan itulah mereka merasa cocok satu dengan yang lain. Keasikan mengobrol hingga lupa waktu. Mereka akhirnya sama-sama tidur di taman, dan ketika Ji-hyuk bangun di pagi hari, Ji-won sudah pergi. Ji-hyuk mengamati sekitar untuk mencarinya, namun dia tidak menemukannya. Ji-hyuk jatuh cinta pada Ji-won. Itulah sebabnya ia begitu bersemangat untuk mengajarinya bela diri. Dia mendapatkan kesempatan kehidupan yang kedua dan telah melihat masa depan. Rasa simpatinya muncul karena di masa depan ia akan menghadapi Min Hwan yang jahat. Kemudian Ji-hyuk melihat Ji-won berbicara dengan seekor kucing dan menyadari bahwa dia adalah kakak kelas di kampusnya. Dia memperhatikannya memberi makan kucing itu beberapa kali sambil bergumam bahwa ia pernah tidur dengan lelaki jelek dan mendengkur. Ji-hyuk penasaran apakah lelaki yang dibicarakan Ji-won adalah dirinya. Ketika musim dingin, kucing yang diberi makan Ji-won kedinginan. Merasa khawatir, diam-diam Ji-hyuk membangun tempat berlindung kecil untuk kucing itu. Ji-won tampak bersyukur tanpa mau tahu siapa yang telah membuatnya. Bahkan ketika kucing kecil itu hampir tertabrak mobil, Ji-hyuk telah mengorbankan dirinya. Ji-hyuk merenung bahwa ia memiliki beberapa kesempatan untuk bersama Ji-won. Akan tetapi, dia tidak mengambilnya. Ji-won telah memiliki pacar yang bernama Min Hwan, dan keduanya bekerja di perusahaan Ji-hyuk. Namun setelah bangun pada tahun 2013, Ji-hyuk memiliki kesempatan lagi. Saat ini Ji-hyuk datang bekerja dengan mengenakan setelan modis dan gaya rambut yang lebih ramping. Dia mengatakan pada Ji-won bahwa dia merasa baik setelah berpakaian lebih baik. Min Hwan menarik pacarnya ke samping dan mengatakan bahwa Ji-hyuk tertarik padanya. Namun kemudian Ji-won menenangkannya. Memang pada kenyataannya Ji-hyuk berbeda dari sebelumnya. Para karyawatinya mengakui hal itu dan menyanjungnya setinggi langit. Di kantornya, Ji-hyuk mendapat telepon dari sekretaris kakeknya, menanyakan tentang saham Roy Gental miliknya. Kakeknya menganggap perilakunya aneh dan meminta sekretarisnya untuk menyelidiki. Sementara itu, Ji-won, Yuran, Huiyeon sedang mengobrol tentang ide perlengkapan makan. Saat itulah Sumin masuk dan memaksakan dirinya untuk ikut mengobrol. Tampak sekali kecanggungan di antara teman-teman Ji-won. Hanya saja mereka mencoba mengikuti arus. Tiba-tiba manajer Gyeong-uk masuk dan memerintahkan Ji-won memindahkan mobilnya ke tempat parkir lain. Ketika Ji-won kembali, Sumin menunggu di lift untuk membuktikan kepada Ji-won bahwa dialah satu-satunya temannya. Sumin bertanya tentang keterlibatannya dalam proposal paket makanan lagi. Sebelum Ji-won bisa mengatakan apapun, manajer Gyeong-uk menelponnya. Dia bilang dia akan mengambil pujian atas proposal perlengkapan makan dan menghapus nama Ji-won darinya. Manajer itu selalu mengkaitkan proposal tersebut dengan nama Sumin. Jelas bagi Ji-won ini tidak adil. Tak lama berselang, Ji-hyuk muncul dan meminta Ji-won untuk makan malam bersamanya. Tapi dia bilang dia telah memiliki pacar dan sudah memiliki rencana. Ternyata rencana yang dimaksud adalah bertemu Eun-ho di restorannya. Ji-won masih penasaran dengan surat yang diberikan kepada Eun-ho ketika mereka masih SMA. Di waktu yang sama, Min Hwan menghubungi Ji-won namun tidak ada tanggapan.
Dia akhirnya kepikiran untuk menelpon Sumin. Gadis itu dengan malu-malu mengungkapkan bahwa ibu Jiwon selingkuh meninggalkan ayahnya demi pria lain. Sumin yang licik berencana menanamkan gagasan bahwa Jiwon juga berselingkuh dari Min Hwan. Saat makan malam, Eunho menunjukkan kepada Jiwon surat yang seharusnya dia tulis untuknya. Itu surat yang kasar serta fitnah, dan Jiwon menyadari Sumin bisa meniru tulisan tangannya. Kemudian, Jiwon mengaku kepada Eunho bahwa dia sudah punya pacar. Dan Eunho salah mengira itu adalah Ji Hyuk, sebab dialah yang memberitahu mengenai reuni. Mendengar itu, Jiwon jadi bingung apa yang diinginkan Ji Hyuk. Tanpa sengaja, Ji Hyuk melihat Jiwon bersama Eunho. Ji Hyuk mencoba menelponnya, tapi dia mematikan teleponnya untuk menghindari Min Hwan. Eunho disadarkan oleh sahabatnya jika pertemuan tadi itu artinya dia ditolak. Sebelum pulang, Jiwon membeli obat untuk sakit perut, tapi seseorang mulai mengikutinya dalam perjalanan. Jiwon akhirnya memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi, seseorang itu ternyata adalah Min Hwan, yang langsung mengomentari dan memperhatikan riasannya, dan melontarkan kata-kata yang menghina tentang ketidaksetiaannya seperti ibunya. Jiwon marah dan ingin menamparnya, namun tangannya ditangkap. Sebelum Min Hwan melakukan kekerasan, Ji Hyuk muncul untuk menghentikannya. Tetapi dia sendiri bertindak terlalu jauh dengan memukulnya. Spontan, Jiwon menyuruh Ji Hyuk berhenti. Setelah itu, Min Hwan memilih kabur karena dia adalah atasannya. Setelah emosi mereda, Ji Hyuk kemudian mengakui bahwa dia khawatir Jiwon disakiti oleh Min Hwan. Hal itu membuat Jiwon berpikir apakah Ji Hyuk mengetahui masa depan. Jiwon tidak ingin berpikir terlalu jauh. Dia berasumsi Ji Hyuk selingkuh dari Huiyeon karena mempunyai perasaan kepadanya. Ji Hyuk akhirnya mengklarifikasi bahwa Huiyeon adalah saudara perempuannya. Tanpa disadari, dari kejauhan, Sumin menyaksikan pertemuan mereka dan langsung menghubungi Min Hwan. Hanya saja tidak mendapatkan respon. Ji Hyuk menghubungi Huiyeon untuk membuktikan kepada Jiwon bahwa mereka bersaudara. Dan disinilah Jiwon merasa malu dengan kesalahpahaman ini. Ji Hyuk akhirnya mengaku jika ia menyukai Jiwon. Gadis itu pun kaget dan bingung sebab ia telah memiliki pacar, yaitu Min Hwan, karyawan di perusahaannya yang tadi ia pukul. Adegan kemudian berpindah saat Ji Hyuk mengantarkan Jiwon pulang. Tetapi sesampainya di luar pintu rumah, Ji Hyuk tiba-tiba pingsan di pelukan Jiwon. Nah, apakah ini hanyalah modus atau memang sesuatu telah terjadi? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.